Halo gengs, Gocha. Jadi hari ini gue pengen cari tahu apakah laptop cooler itu ada efeknya atau enggak. Dan gue udah pernah bikin 2 video soal laptop cooler, dan di situ tuh gue cuman lihat berapa perbedaan suhunya aja, tapi nggak lihat apakah ada perbedaan dari performanya, apakah ada peningkatan dari performance-nya gitu. Karena secara teori itu sebuah laptop atau komputer yang lebih dingin suhunya bisa kasih kita performance yang lebih tinggi lagi. Karena kalau kepanasan, sistemnya itu bisa kecekek lah kasarnya. Dan kalau suhunya lebih turun, lebih ada ruang yang luas gitu loh untuk komputer itu lebih push lagi. Jadi kali ini kita akan cek apakah ada perbedaan dari segi performance setelah yang satu ini. Muncul pemain keyboard baru merek Indonesia yang namanya My Neighbor Keyboard. Dan sekarang itu mereka punya sebuah produk yang menurut gua lumayan lucu sih, yaitu adalah sebuah macro pad. Yang cukup fleksibel, kita bisa program switch-nya sesuai yang kita mau. Sayangnya belum support VIA, masih pakai software bawaannya sendiri. Tapi menurut gua sih mestinya udah cukup. Kualitasnya termasuk lumayan premium sih karena terbuat dari besi, dan juga gue suka ada aksen warna emas-emasnya gitu di bawah yang menurut gue sih sangat manis. Bawaan switch-nya pakai Otemo Blue yang kliki-kliki ya, tapi menurut gue sih ini lumayan enak lah untuk di sebuah macro pad. Tapi bisa hot swap juga, jadi kalian bisa pilih switch yang kalian mau. Udah dapet keycaps-nya yang blank ini, dan gue suka aja ini tipenya tinggal beli dan langsung pakai. Dan juga yang terakhir ada knob. My Neighbor Keyboard ini ada barang lain juga, kayak sekarang coil cable untuk bikin keyboard kita makin cantik. Tapi menurut gue yang lebih menarik lagi dari mereka itu adalah mereka menjanjikan sebuah keyboard di bulan September nanti. Keyboard 65%, gasket mount, south facing, 3 mode konektivitas, dan semuanya itu harganya di bawah 1,5. Gue pribadi sih belum lihat keyboard kayak gimana ya, gue nggak tahu bagus atau enggak. Tapi ya gue seneng aja ada pemain baru lagi yang bakal bikin dunia keyboard itu makin menarik lagi. Mereka juga janjiin keyboard-keyboard lain mereka bakal ada yang support VIA ya. Jadi itu adalah sesuatu juga yang jarang kita lihat di keyboard Indonesia ini. Jadi ya, gue lumayan penasaran juga. Kalau kalian penasaran dengan My Neighbor Keyboard ini, gue udah kasih link Instagram mereka di bawah, jadi kalian boleh klik dan follow, dan juga gue udah kasih linknya untuk macropad ini kalau kalian tertarik. Jadi ya, semuanya lengkap di deskripsi di bawah. Oke, jadi di sini ada 2 laptop cooling dari Rexus yang namanya itu Rexus Breeze B150 dan B170. Yang sebenarnya ini nggak terlalu beda-beda jauh banget sih ya. Harganya juga mirip-mirip. Masing-masing punya 5 kipas dengan satu di tengah yang lebih besar. Kualitasnya juga lumayan oke lah. Ini atasnya terbuat dari besi, tapi yang lain itu terbuat dari plastik. Tapi entah kenapa yang B150 ini ya, yang lebih murah, itu fiturnya lebih banyak. Kayak di sini ada 2 USB, sedangkan yang 170 itu cuma 1. Di sini juga ada pencetan untuk atur RGB-nya, dan ada pencetan juga untuk atur kipasnya. Sedangkan yang 170 ini cuman 1 colokan dan 1 tombol gitu. Gue juga bingung ya kenapa yang ini lebih banyak fiturnya. Bedanya 170 ini lebih besar aja size-nya, jadi mungkin bisa untuk laptop-laptop yang lebih besar. Dari tes yang gue coba sih, si 170 ini memang bisa dibilang lebih dingin lah, tapi kayak cuman 1 derajat aja perbedaannya. Jadi gue masih berani bilang kalau ini masih sama-sama aja produknya. Tapi nggak apa, kita coba aja cek performance-nya itu kayak gimana. Oke, jadi pertama gue tes pakai Firestrike Benchmark aja, dan laptopnya di sini pakai Asus Zephyrus G14 tahun 2022. Dan tanpa kipas, laptopnya sendiri bisa sekitar di 89 derajat. Dan ternyata pas dipakein laptop coolernya ini, temperaturenya turun sedikit, sekitar 3-4 derajat aja. Dan juga ada kenaikan sedikit di hasil performa benchmarknya. Sedikit aja sih, dan lebih tepatnya cuma naik 2,3% untuk si B150 dan 2,7% untuk si B170. Nah, untuk referensi, kalian mungkin inget sama si Suncell ini yang super turbo, super kenceng, dan suaranya berisik yang luar biasa. Tapi semuanya itu worth it kalau kita lihat suhunya itu bisa turun sampai 74 derajat. Dan juga performanya itu naik sekitar 4,3%. Untuk tes lain kayak Heaven Benchmark juga kita bisa lihat pattern yang lumayan sama sih dengan B150 dan B170 ini. Bisa dibilang sama lah hasilnya. Kenaikan performa sekitar 6% dan Suncell yang paling tinggi di 9,7%. Hampir 10% naiknya, lumayan juga. Nah, tapi kan itu cuma tes performance di benchmark aja ya. Gue pengen lihat apakah ada perbedaan saat kita masuk ke game. Apakah ada peningkatan di performance-nya. Untuk game Cyberpunk di 1080p high settings, tanpa cooling pad-nya bisa dapat di 66 fps. Lumayan juga sih ya. Tapi kalau kita pakai cooling pad-nya, naik FPS-nya ke 68.
Dan sekali lagi, dua-duanya itu sama aja hasilnya. Yang lumayan menarik itu si Suncell ini yang gua pribadi pikir bakal naiknya lumayan jauh gitu kan ya. Tapi ternyata cuman ke 69 FPS aja. Untuk game lain kayak Shadow of the Tomb Raider sama juga 1080p high settings tanpa cooling itu di 128 FPS. Tapi di sini perbedaannya pakai cooling pad-nya itu nggak beda jauh, bahkan menurut gua sih sama aja ya. Dan untuk si Suncell itu baru terlihat ada perbedaan sedikit di 131 FPS. Jadi untuk menjawab pertanyaan di awal itu apakah laptop cooler atau cooling pad ini bisa bikin performa laptop kita itu naik atau enggak? Ya jawabannya bisa sih, cuman saking dikitnya ya atau tipisnya gitu perbedaannya. Kita yang pakai untuk kerjaan sehari-hari juga nggak bakal kerasa-kerasa banget sih menurut gua. Bahkan si Suncell ini yang super turbo banget yang bisa bikin suhunya itu turun sekitar 20 lebih derajat gitu ya. Di dalam game juga kita nggak terlalu lihat perbedaan yang signifikan banget lah. Menurut gua ada keunggulan lain lah selain bikin performanya itu bisa naik sedikit juga. Kalau kita pakai laptop cooling kayak gini, biasanya kita bisa bawa laptopnya itu setidaknya sejajar sama mata kita ya, biar badan kita itu nggak bungkuk-bungkuk lagi kan ya. Dan juga kebetulan yang dua Resus ini juga kayak punya extension HP holder gitu, jadi kita bisa taruh HP kita kalau kalian suka yang kayak gitu kan. Dan yang terakhir paling menurut gua ini laptop cooler bisa setidaknya pastiin laptop kita tuh bakal lebih adem aja. Karena dengan dia naik kayak gini juga bakal bikin udaranya itu lebih enak lagi. Dan untuk yang Resus ini sih, yang 150 dan juga 170, gue bisa bilang sama lah, bisa turunin sekitar 4 atau 5 derajat gitu loh. Dan secara teori, laptop yang lebih adem itu bakal lebih tahan lama. Kalau kalian pengen lebih adem lagi, ya mau nggak mau harus pakai si Suncell ini sih. Tapi ya gue yakin nggak bakal ada orang yang bisa tahan sama suaranya. Dan dari yang kita lihat untuk testing performance-nya sih, ya nggak terlalu beda jauh-jauh banget kan ya. Jadi menurut gue sih lebih worth it pakai laptop cooler kayak gini aja. Nggak bakal terlalu berisik, nggak bakal mengganggu orang lain juga. Jadi kayak gitulah, performa memang naik, tapi dikit banget. Gue rasa sih nggak bakal ada orang yang bisa rasain. Kasih tau gue apakah kalian pakai laptop cooler di rumah atau enggak. Dan ya gimana so far, boleh tulis di komen di bawah. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.